Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan penerapan dan juga cara kerja dari cloud computing. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama, perkenalkan, nama saya Widya Lestari dengan NIM 190810301032. Perkenalkan, saya Rosan Fitriana dengan NIM 19081030150. Perkenalkan, nama saya Triksi Farhan Yazid dengan NIM 190810301051. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tuzaro dengan NIM 190810301055. Halo, perkenalkan nama saya Mila Aga Putri dengan NIM 190810301061. Perkenalkan, nama saya Walid Hidayatka, NIM 190810301124. Pertama, saya akan menjelaskan tentang penerapan cloud computing. Sebelum saya memberikan contoh tentang penerapan cloud computing dalam kehidupan sehari-hari, sekarang ini kan sering timbul suatu permasalahan dalam teknologi informasi, yang salah satunya itu dikarenakan kurangnya memori penyimpanan. Seperti yang kita pahami, semakin banyak suatu aktivitas yang kita lakukan, maka akan semakin banyak pula kita membutuhkan memori sebagai alat penyimpanan. Dari hal inilah yang mendukung cloud computing ini sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Ya, saya akan memberikan contoh penerapan cloud computing dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu di bidang pendidikan. Dengan adanya cloud computing ini, di dalam pendidikan dapat memudahkan tenaga pendidik dan siswa dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan Google Talk, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Yang kedua, di bidang kesehatan. Penerapan cloud computing dalam bidang kesehatan ini digunakan sebagai alat komunikasi jarak jauh antara tenaga kesehatan dengan pasien yang sering disebut dengan telemedicine. Yang ketiga, di bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, cloud computing dimanfaatkan dalam pemantauan cuaca, data petir, citra satelit dengan menggunakan aplikasi Info BMKG. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang keempat adalah Google Drive. Nah, jadi Google Drive ini merupakan salah satu cloud computing yang sering kita jumpai di perangkat nirkabel seperti handphone, komputer, dan lain sebagainya. Nah, di dalam Google Drive ini terdapat Google Mail, di mana sangat mudah diakses juga. Nah, ada pemanfaat dari Google Drive itu sendiri, yaitu sebagai tempat penyimpanan data dan juga untuk mencadangkan file kita. Nah, selain itu, Google Drive ini juga dapat digunakan untuk mengakses semua file yang telah disimpan di Google Mail yang kita miliki pada perangkat lain. Jadi kenapa kita bisa mengaksesnya pada perangkat lain? Karena di situ kita menggunakan sebuah akun. Nah, jadi dengan menggunakan sebuah akun itu kita bisa mengakses file kita dari perangkat lain dengan login kepada akun tersebut, seperti itu. Yang kelima itu di bidang akuntansi. Nah, software jurnal merupakan salah satu contoh software akuntansi online sebagai penunjang pencatatan dalam pembuatan laporan keuangan yang bisa diakses secara online. Nah, software online akuntansi ini juga sering disebut dengan cloud accounting, di mana ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam mengakses dan mengelola keuangan usaha secara terperinci dengan mudah. Nah, hal ini juga memudahkan proses pelaksanaan dan juga mampu meningkatkan efisiensi. Di dalam menu laporan pada software cloud accounting ini terdapat berbagai macam laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, buku besar, dan lain sebagainya. Hal tersebut mampu mempermudah manajer dalam mendapatkan informasi serta dalam pengambilan keputusan. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari cloud computing. Cloud computing sendiri bekerja menggunakan sistem client server dan juga protokol web browser. Sistem client server ini merupakan cara untuk mendistribusikan aplikasi ke dalam dua pihak, yaitu pihak klien dan juga pihak server. Server merupakan sebuah sistem
untuk menyediakan layanan atau servis kepada perangkat yang terhubung terhadapnya. Oleh karena itu, ketika server tersebut menerima instruksi dari sistem, maka dia akan segera memproses dan juga menyesuaikan data sehingga cloud dapat menyediakan layanan dan outputnya langsung ditampilkan ke perangkat klien. Nah, layanan yang akan diberikan oleh cloud ini tergolong ke dalam 3 kelompok. Yang pertama itu adalah software as a service, yang kedua platform as a service, dan yang ketiga adalah infrastructure as a service. Yang pertama, software as a service ini merupakan layanan cloud berbentuk perangkat lunak yang dapat digunakan oleh semua orang tanpa adanya proses instalasi asalkan perangkat pengguna itu terhubung ke jaringan internet. Contoh dari software as a service ini adalah Google Docs. Yang kedua, platform as a service ini merupakan layanan cloud yang memungkinkan para pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. Yang ketiga, infrastructure as a service adalah layanan cloud yang di dalamnya itu meliputi server, kemudian jaringan, storage, dan juga ruang data center. Nah, selanjutnya, sistem kerja dan juga penggunaan dari cloud computing itu sendiri sangat bergantung pada adanya jaringan internet, di mana server dalam pengolahan datanya dan juga penyimpanan data-datanya itu pun tidak lagi menggunakan atau melalui komputasi secara fisik, melainkan menggunakan jaringan internet. Hal ini dapat memungkinkan para penggunanya itu untuk bisa mendapatkan akses atas aplikasi yang mereka butuhkan dimanapun dan juga kapanpun mereka inginkan, tanpa harus mereka melakukan instalasi terlebih dahulu pada perangkat yang mereka gunakan. Jadi segala sesuatunya itu sekarang sudah bisa dilakukan secara virtual, seperti terkait dengan penyimpanan datanya sampai dengan pengolahan data tersebut, sehingga para penggunanya itu tidak akan menggunakan atau menghabiskan banyak ruang penyimpanan dalam perangkatnya. Kemudian perangkat apa saja sih yang bisa digunakan dalam penggunaan cloud computing ini? Jadi perangkat yang bisa digunakan itu ada PC atau komputer ataupun laptop, kemudian ada smartphone, kemudian juga bisa menggunakan tablet ataupun perangkat-perangkat elektronik yang mendukung lainnya. Kemudian untuk cara kerjanya itu sendiri, awalnya instruksi yang telah diberikan oleh pengguna itu akan dilanjutkan ke server melalui jaringan internet. Nah, setelah instruksinya diterima, maka data tersebut akan segera diproses oleh cloud ini, dan setelah selesai diproses, maka halaman itu akan diperbarui sesuai dengan instruksi yang telah diberikan, sehingga cloud nantinya dapat menampilkan atau memberikan output yang diinginkan atau yang sesuai dengan instruksi yang telah diberikan sebelumnya dan dapat ditampilkan pada perangkat pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai resiko dari cloud computing. Semua yang berkaitan dengan teknologi baru selain menawarkan kelebihan dan kelemahan, tentunya juga memiliki faktor yang harus siap ditanggung. Begitu pula dengan cloud computing. Selain segala kelebihan dan kemudahannya, teknologi cloud computing tetap mempunyai risiko yang harus diperhatikan. Nah, berikut ini merupakan beberapa risiko yang dimilikinya, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu service level, yang kedua ada privasi, ketiga complaints, yang keempat adalah data ownership, yang kelima adalah data mobility. Service level cloud provider mungkin tidak akan konsisten dengan performa dari application atau transaksi. Hal ini mengharuskan kita untuk memahami service level yang kita dapatkan mengenai transaction response time, data protection, dan kecepatan data recovery. Yang kedua ada privasi. Privasi data merupakan hal utama yang harus diperhatikan. Hal ini dikarenakan jutaan pengguna tentunya juga telah menggunakan
dan mengintegrasi cloud di dalam perusahaannya, yang mana hal ini berarti jutaan pengguna juga telah menyimpan data-data penting mereka ke dalam sistem cloud, di mana hal ini dapat menjadi suatu prioritas untuk mengamankan setiap data yang disimpan. Di dalam penyimpanan cloud, data akan selalu didistribusikan ke berbagai perangkat penyimpanan seperti komputer, perangkat, seluler, server, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, pada saat proses perpindahan data inilah yang akan menjadikan privasi data menjadi rentan, karena dalam hal dapat menyebabkan informasi pribadi dari masing-masing user dapat berada dalam resiko diretas. Yang ketiga ada compliance. Kita juga wajib memperhatikan regulasi bisnis yang kita miliki. Dalam hal ini, secara teoritis, cloud service provider diharapkan mampu menyamai dengan level compliance untuk menyimpan data di dalam cloud. Namun, dikarenakan service ini masih sangat mudah, diharapkan kita juga lebih berhati-hati dalam menyimpan data agar lebih aman. Selanjutnya adalah data ownership. Apakah data yang kita simpan masih menjadi milik kita begitu data tersebut disimpan dalam cloud? Mungkin pertanyaan seperti ini terdengar aneh, namun perlu kita ketahui bahwa hal ini sama seperti Facebook yang mencoba untuk mengubah Terms of Use Agreement-nya yang mempertanyakan hal ini. Nah, selanjutnya ada data mobility. Apakah jika kita melakukan share data di antara cloud service dan jika kita terminate cloud relationship, bagaimana kita mendapatkan data kita kembali, format apa yang akan digunakan, atau data apakah yang memastikan kopi dari datanya telah terhapus. Nah, hal inilah yang menjadi resiko dari jika kita menggunakan cloud computing. Di sini saya akan menjelaskan terkait syarat-syarat dari cloud computing. Nah, syarat dari cloud computing itu ada 5. Yang pertama, layanan on demand. Yang kedua, akses jaringan secara luas. Yang ketiga, sumber daya komputasi yang terpusat. Yang keempat, elastisitas penyediaan sumber daya komputasi. Dan yang kelima, layanan yang terukur. Nah, di syarat yang pertama, layanan on demand ini di mana pelanggan dapat menentukan kapabilitas komputasi secara otomatis tanpa memerlukan interaksi dengan provider layanan. Nah, syarat yang kedua, akses jaringan secara luas. Nah, di sini layanan dapat diakses dari berbagai standar platform. Apakah itu melalui web ataupun aplikasi, apakah melalui harus menggunakan laptop atau menggunakan HP. Nah, yang ketiga, sumber daya komputasi terpusat. Nah, di sini kita seringkali melihat bahwa perusahaan-perusahaan penyedia platform layanan computing ini seringkali menyimpan database atau servernya itu di satu tempat yang sama atau di lokasi yang sama, misal di Cina ataupun di negara-negara di Eropa yang sekiranya dianggap adalah tempat yang baik. Yang keempat itu adalah elastisitas penyediaan sumber daya komputasi secara cepat, di mana penyedia layanan ini dapat menyediakan atau melakukan pengurangan sumber daya komputasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Jadi apakah provider atau pemberi layanan cloud computing ini akan mengurangi atau menambahkan terkait dengan kapasitas layanan atau tidak, itu bisa, tapi tergantung dari konsumennya. Yang kelima, layanan yang terukur, di mana cloud computing ini secara otomatis mengontrol dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya komputasi dengan meningkatkan kemampuan pengukuran pada beberapa tingkat abstraksi yang sesuai dengan jenis layanan. Jadi di sini juga bisa diartikan di beberapa literatur juga dijelaskan bahwa layanan yang terukur ini bisa juga dijelaskan dalam bentuk ekonomis. Misal layanan A itu memiliki harga sekian, layanan B memiliki harga sekian.